Dia juga tidak dapat membaca melalui kultivasinya, itulah sebabnya dia tidak membunuh Liu Mei lebih awal. Semua ini sangat aneh. Keputusan Suzaku tidak masuk akal. Apakah aku harus pergi mencari Tian Yunxi, dan meninggalkan kekacauan ini? Pikir Wang Lin mengerutkan keningnya. Saat Wang Lin tengah bertapa di dalam gua terpencil, dua sosok cantik muncul di luar gua, itu adalah Su Yun dan Lu Wei. Mereka melihat luar gua Wang Lin yang dipenuhi rumput liar dan agak suram. Melihat itu, keduanya mengubah luar gua menjadi pondok yang indah. Tidak ada lagi rumput liar, bahkan ada bunga yang harum dengan sebuah kolam ikan di tengahnya. Su Yun dan Lu Wei sedang duduk di bawah pondok dan mengobrol makan camilan sambil sesekali melihat ke arah pintu gua. Kakak Su Yun, menurutmu apakah kakak Kingmu akan memarahi kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya? Tanya Lu Wei agak cemas. Seharusnya tidak, kita telah membuat tempat menjadi elok. Dia tidak mungkin marah, kata Su Yun tersenyum sambil memakan buah. Lu Wei menjadi senang mendengarnya dan berkata, dalam beberapa bulan terakhir ini, semua orang sudah tahu kalau kita dekat dengan kakak Kingmu, kehidupan kita jadi lebih aman. Aku bahkan berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa daripada tahun sebelumnya. Ini luar biasa, kata Lu Wei dengan senang. Su Yun mengangguk dan berkata, benar, selama tidak ada yang mencuri jiwa itu dari kita, kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Dengan begitu, kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi dan mencapai tahap akhir pembentukan inti, kata Su Yun. Lu Wei berbisik, tapi aku masih agak khawatir karena kita semakin banyak dikunjungi orang setiap hari. Jika kakak senior Kingmu tahu kalau kita yang menyebabkan semua ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita begitu saja, kata Lu Wei. Su Yun baru saja hendak bicara, ketika satu sosok pria parubaya tiba-tiba turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua dan berkata, saudara junior Kingmu, namaku Guodong, aku harap kita bisa bicara. Melihat itu, Su Yun berdiri dan berkata, kakak seperguruan Guodong, silakan pergi, kakak senior Kingmu sedang bertapa. Guodong mengerutkan keningnya, dia menoleh ke arah Su Yun dan bertanya, apa kalian berdua adalah selir Kingmu? Wajah Lu Wei memerah dan hanya diam, namun Su Yun dengan tenang berkata, kami memang selir kakak senior Kingmu. Tatapan Guodong menjadi dingin dan berteriak, omong kosong, kalian bisa membodohi orang lain, tapi kalian berani membodohiku, enyahlah, teriak Guodong mengangkat tangannya. Segera cahaya spiritual melesat keluar dari tangannya, akhirnya berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke arah pintu masuk gua. Angin mulai menderu ketika naga itu melesat ke arah pintu gua dan menghantam pembatas gua hingga sedikit bergetar, namun sebuah tangan raksasa muncul dan menangkap naga itu dan meremasnya hingga hancur. Ekspresi Guodong nampak berubah saat melihat itu, dia mundur beberapa langkah dan menatap gua itu. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gua, ada kabut hitam tebal berkumpul di belakangnya membentuk tengkorak raksasa. Ekspresi Guodong berubah lagi saat melihat itu dan mundur beberapa langkah, itu ilusi bendera 1000 jiwa. Seru Guodong begitu terkejut. Wang Lin dengan tenang mengamati Guodong, tahap awal Nesken Sol. Serahkan bendera jiwamu, aku akan membiarkanmu pergi, kata Wang Lin dengan tenang. Ekspresi Guodong nampak muram. Dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya, lalu mengibaskannya, segera satu persatu jiwa terbang keluar dari bendera itu. Jiwa-jiwa itu berada pada tahap pembentukan pondasi dan lainnya berada pada tahap pembentukan inti, bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota tubuh dan memancarkan aura seorang kultivator jiwa baru lahir. Mereka mengelilingi Guodong dan meraung tajam sebelum menyerbu arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dia mengulurkan tangannya dan berkata, pusaran, segera sebuah pusaran hitam muncul dan menghisap kelompok jiwa yang menyerangnya membuat mereka mengeluarkan suara teriakan menyedihkan. Sementara itu, pecahan jiwa Nesken Sol menjerit kesakitan, lalu menggunakan cara aneh untuk melarikan diri dari pusaran dan terbang ke kejauhan. Wang Lin terkejut melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan besar segera menangkap jiwa baru lahir itu. Wang Lin menoleh dan menatap Guodong dengan dingin, dari mana kau mendapatkan pecahan jiwa Nesken Sol ini?
Guodong menghela nafas getir dalam hati. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah untuk melawan. Saudara Kingmu, pecahan jiwa Nesken Soul itu, saya dapatkan dari menukar bendera 900 jiwa bersama dengan buku petunjuk gunung ekstraksi jiwa, kata Gudong. Wang Lin sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan pusaran jiwa itu menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan pecahan jiwa-jiwa diserap ke dalam bendera. Ekspresi Duodong nampak kusam. Dia telah bertahun-tahun mengumpulkan semua pecahan jiwa itu dan semuanya dicuri Wang Lin begitu saja. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun ini adalah aturan sekte pemurnian jiwa, mencuri atau dicuri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, lalu berbalik dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin memasukkan jiwa baru lahir yang ditangkapnya ke dalam bendera jiwanya. Tak lama kemudian, jiwa baru itu mulai bertarung dengan jiwa baru lahir yang sudah ada di dalamnya. Siapapun pemenangnya akan menjadi jiwa utama yang baru dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Wajah Suyun dan Lu Wei nampak tegang saat mereka berdiri diam di samping. Suyun tidak pernah menyangka bahwa Kingmu ini telah berhasil menguasai pusaran jiwa. Selain dua panatua yang kuat, Wang Lin melihat sekelilingnya yang berubah, lalu menoleh ke arah Suyun. Aku akan melupakan masalah tempat ini, kalian berdua, cepat pergi, kata Wang Lin. Suyun menunjukkan ekspresi memohon dan berkata, kakak senior Kingmu, kami berdua tidak akan mengganggumu. Jika kami pergi sekarang, pecahan jiwa yang telah kami dapatkan akan dicuri. Kami berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk berkultivasi. Kami pasti tidak akan merepotkanmu, kata Suyun. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, membuat wajah Suyun dan Li Wei nampak pucat. Wang Lin hendak melambaikan tangannya melempar keduanya keluar. Namun dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liu Mei yang melesat di langit, lalu turun dan mendarat tak jauh di depan Wang Lin. Rekan Kingmu telah memulihkan sebagian besar kultivasinya, itu pantas dirayakan, kata Liu Mei tersenyum tipis. Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara membuat Suyun dan Lu Wei pingsan. Liu Mei, langsung saja ke intinya, tidak perlu berpura-pura, kata Wang Lin dengan dingin. Liu Mei menatap Wang Lin dan menghela napas saat berkata, Wang Lin, malapetaka besar akan menimpamu, pergilah, tinggalkan planet Suzaku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu Liu Mei selesai bicara. Aku tidak akan berbohong padamu, kamu sudah tahu bahwa aku berasal dari negeri Suzaku. Tapi aku bukanlah murid biasa, guruku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, bernama Zukezi. Wang Lin sedikit mengernyit, segala sesuatu di benaknya tiba-tiba menjadi jelas dan bertanya, apa yang terjadi pada kupu-kupu merah? Liu Mei menjawab dengan datar, kupu-kupu merah dibunuh oleh kakak seniorku. Wang Lin menghirup udara dingin, setelah memastikan spekulasinya benar, dia berkata, sepertinya pertarunganku dengan Hongdi hanya pertarungan sengit bagi orang-orang tertentu. Liu Mei kembali berkata, rekan Wang, sebaiknya kau pergi, lebih cepat lebih baik, kata Liu Mei menatap Wang Lin, lalu pergi. Saat Liu Mei pergi, Liu Mei merenung dalam hatinya, Wang Lin, aku diperintahkan oleh guru untuk meninggalkan jejakku di hati daomu. Aku tidak dapat menentang perintah guru, kecuali bayanganmu muncul di hati daoku. Tidak mungkin bagiku untuk kalah dalam pertempuran antara hati dao kita ini. Hanya aku yang memahami domain 1000 fantasi kejam yang bisa menunjukkan emosi di permukaan, sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana kau bisa menang? Pikir Liu Mei dengan kekejaman melonjak di matanya. Dia begitu pandai menyembunyikan aktingnya. Sementara itu Wang Lin nampak mengerutkan keningnya saat melihat punggung Liu Mei menjauh. Meskipun Liu Mei tampaknya telah menunjukkan masalahnya, hal itu juga meninggalkan banyak ketidakpastian. Semua ini aneh, aku terus memiliki firasat aneh tentang Liu Mei ini, pikir Wang Lin. Dia lalu melihat ke arah Suyun dan Lu Wei, dan hendak melambaikan tangannya namun wajahnya nampak terkejut. Tangan kanannya terulur dan menarik kedua wanita itu, ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi Yusun sebelumnya penuh tekad, namun saat dia pingsan, wajahnya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Wang Lin segera menyadari sesuatu, dia menatap ke arah Liu Mei pergi dan mencibir.
Aku mengerti sekarang mengapa aku merasakan perasaan aneh ini setiap kali melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seolah dia peduli, namun dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya, pikir Wang Lin dengan dingin. Aku tidak bisa melihat kultivasi Liu Mei, jadi dia pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Tapi aku tidak tahu mengapa wanita ini tidak membunuhku sebelum kultivasiku pulih. Tujuannya bukan untuk membunuhku, ini aneh. Apa yang direncanakannya? Pikir Wang Lin dengan ekspresi muram. Wang Lin kemudian duduk bersila dan merenung, yang terpenting sekarang adalah memulihkan jiwa asalku ke tahap tengah pembentukan jiwa. Namun aku perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat, pikir Wang Lin sekejap menghilang dan muncul kembali jauh di bawah tanah, tempat urat nadi roh gunung pemurnian jiwa berada. Tempat ini adalah bagian terendah dari urat nadi roh, 3.000 kaki di sebelah kirinya adalah tempat bendera jiwa iblis berada. Pada jarak 3.000 kaki ini, kilin di dalam bendera jiwa tidak dapat mengganggunya. Wang Lin duduk bersila dan merasakan tekanan dari energi spiritual di sekitarnya yang berkumpul ke arahnya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun, tapi menggunakan tekanan itu untuk memulihkan jiwa asalnya. Sementara itu Suyun dan Lu Wei terbangun dan mendapati mereka tidak berada di luar gua, jadi mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan berkultivasi dengan tenang di sana. Beberapa hari berikutnya, Wang Lin memadatkan jiwa asalnya secara gila-gilaan dengan meminjam tekanan spiritual dari urat roh di sekitarnya. Meskipun jiwa asalnya belum pulih sepenuhnya, namun kondisinya jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya ada 2 bekas teh yang tersisa di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar, dia menyebarkan indera spiritualnya dan mengunci bendera jiwa emas sejauh 3.000 kaki. Pada saat ini, satu sosok ilusi tiba-tiba muncul tak jauh dari bendera. Namun suara gemuruh terdengar ketika kilin raksasa muncul di samping bendera dengan mata buas. Sosok ilusi itu dengan cepat mundur saat melihat kilin raksasa muncul. Wang Lin mengenali orang ini. Dia adalah Dao Qi, ketua Panatua yang bertemu dengannya saat itu, seorang Nesken Sol tahap akhir. Sialan, bendera 100.000 jiwa ini semakin kuat. Kapan aku bisa memurnikan bendera itu dengan kecepatan kultivasiku? Pikir Dao Qi nampak muram. Binatang kilin itu tidak menyerang Dao Qi secara ganas seperti yang dilakukannya pada Wang Lin. Di dalam matanya yang haus darah itu ada sedikit ejekan. Binatang sialan, bendera itu cepat atau lambat akan menjadi milikku, teriak Dao Qi meraung marah. Dia mengeluarkan bendera ungu 10.000 jiwa dan mengibaskannya, segera banyak jiwa muncul dan mengelilinginya. Nesken Sol tahap akhir sebagai jiwa utama, di depan, ada 10 jiwa Nesken Sol tahap tengah dan awal, di belakang, ada banyak lagi jiwa lain. 10.000 jiwa melahap, teriak Dao Qi mengarahkan bendera itu dan semua jiwa meraung saat menyerbu ke arah kilin. Kilin itu menatap dingin lalu bergerak secepat kilat, dia tidak menghindar, malah menyerang jiwa-jiwa itu dan mulai melahap mereka dengan gila. Dao Qi tidak terkejut melihat itu, ini bukan pertama kalinya dia melihat binatang buas melahap jiwa, meski dia tidak sebanding dengan kilin ini. Tapi dia ahli dalam memurnikan jiwa, dengan bendera 10.000 jiwa, dia hampir bisa mengimbanginya. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel, dan darah mulai keluar dari jarinya, lalu berteriak, pengorbanan darah, segera bola darah tiba-tiba meledak menjadi gumpalan kecil darah yang menutupi seluruh area. Jiwa-jiwa yang menyerang, dengan cepat bergerak menjauhi kilin, seolah baru saja menerima banyak makanan. Mereka berusaha meninggalkan kilin, ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang kilin di bawah komando jiwa utama. Raungan marah terdengar dari kilin, dia tidak panik, matanya masih dipenuhi rasa jijik. Kilin tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas dan kabut hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis kilin lainnya. Ekspresi Dao Qi menjadi jelek, terakhir kali dia bertarung dengan kilin, dia terpaksa mundur saat kilin kedua keluar. Sekarang kilin kedua keluar lagi, ekspresinya menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam muncul sebelum berubah menjadi sebuah lonceng yang memiliki ukiran kuno di atasnya. Binatang sialan, aku akan menghadapimu dengan lonceng gunung penyegel jiwa ini, teriak Dao Qi menggoyangkan lonceng di tangannya,
segera beberapa binatang unicorn manusia muncul dan menyerbu ke arah para kilin, menyebabkan kedua kilin itu terus meraung saat mereka terjebak. Namun sesaat kemudian, banyak kabut hitam keluar dari bendera emas dan kilin ketiga muncul. Daochi nampak kusam saat melihat itu, dia tak menyangka kilin ketiga akan muncul. Karena ada kilin ketiga, akan ada yang keempat, kelima. Pantas saja tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bendera emas ini, pikir Daochi dengan getir, dia hendak menyerah. Namun, tekanan yang kuat tiba-tiba datang dari sekitarnya. Tekanan kuat itu datang dari Wang Lin. Wang Lin saat itu tidak mampu menghadapi kilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah Nesken Soul. Namun, sekarang ia telah menembus tahap deity, meskipun itu masih lemah dari pembentukan jiwa. Tapi itu sudah cukup untuk menghadapi kilin ini. Daochi nampak terkejut saat merasakan tekanan kuat yang datang. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari kultivasinya, pikir Daochi dengan cepat memberi salam. Murid Wu Daochi memberi salam pada leluhur. Saat tekanan yang kuat datang, kilin ketiga menjerit memilukan dan terperangkap oleh sinar cahaya hitam. Ia meraung saat berjuang untuk melepaskan diri. Satu dengusan dingin terdengar dari kehampaan, lalu sebuah tangan raksasa keluar dari kehampaan dan meraih bendera jiwa emas. Melihat itu, kilin ketiga muncul dan menyerbu ke arah tangan raksasa itu. Namun dengan satu hantaman tangan raksasa, kilin itu hancur menjadi pecahan jiwa yang tersebar. Dua kilin yang tersisa dengan cepat mulai melawan tangan itu. Namun kabut hitam melonjak dan berubah menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah dua kilin hingga hancur dan meledak. Ledakan itu membuat tubuh Daochi terhempas mundur dan terluka. Dia hendak mundur, ketika satu sosok ilusi tiba-tiba muncul di hadapannya dan menunjuk jarinya, membuat Daochi langsung pingsan. Wang Lin berdiri menatap Daochi yang pingsan, lalu mengulurkan tangannya, segera bendera jiwa dan lonceng kayu ungu milik Daochi terbang ke tangannya. Mata Wang Lin berbinar saat menatap bendera jiwa emas itu, jiwa utama yang sebenarnya dari bendera ini, kilin lainnya hanyalah penjaga biasa, pikir Wang Lin. Pikiran Wang Lin baru saja melintas, ketika satu aura emas muncul dan menyerap semua pecahan jiwa. Aura itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang gunung, sebelum akhirnya berubah menjadi kilin emas raksasa yang muncul dan meraung tajam ke arah Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.